Gubernur, aku nunjuk Sekda Provinsi untuk menjadi PLH. Jadi kepanjangan tangan aku ngurusi Muara Enim ini sampai dengan status jabatan Bupati Muara Enim itu distatuskan nonaktif ataukah diberhentikan sementara. Itu sambil nunggu itu akibat penahanan yang dilakukan oleh KPK. Jadi Pak Sekda Haji Nasrun Umar yang kuangkat menjadi PLH. Efektif mulai berlaku setelah ini. Jabatan PLH sampai kapan, Pak? Jabatan PLH sampai dengan Pak ini ada status. Karena kalau statusnya nonaktif berarti saya sudah mengajukan PLT kan? PLT biasanya diambil dari kita juga ya, Pak? PLT ada aturan. Ada aturan, misalnya pejabat harus eselon jabatan JPT. Apa JPT itu? Pratama. Hah? Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dan harus eselon 2. Itu antara lain yang diajukan setelah PLT. Kalau ini kan Pak Sekda saya tunjuk untuk kepanjangan tangan gubernur. Ya. Sampai Jadi, ada status yang jelas dari KPK ya, Pak? dari Mendagri. Dari Mendagri. Tentang jabatan Pak Juarsa. Kalau dia dinonaktifkan berarti segera saya mengusulkan PLT. Kalau tugas utama dari PLH untuk yang dekat ini apa, Pak? Dia mengkoordinasikan pemerintahan. Mengkoordinasi pemerintahan, tapi tidak, karena ini hanya kepanjangan tangan gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip, tetap dikonsultasikan kepada saya. Karena bupatinya masih ada kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas. Ya dah? Kalau ada wabub, langsung wabubnya malam ini saya PLH kan. Kalau ada wabub kan dia ada. Ini kasus pertama sepertinya, Pak, di Indonesia. Sepertinya, termasuk sekdanya nggak ada juga Iya, ini. itu tiga pejabat. Ya makanya gubernur ambil alih judulnya. Tapi untuk mengkoordinasi administrasi, saya nunjuk hasil rapat kecilnya tadi Sekda Provinsi. Oke ya, sorry ya semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan jurnalis semuanya. Hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengumuman penetapan tersangka dan juga sekaligus penahanan ya dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Jadi sekali lagi bahwa hari ini tidak hanya penahanan tapi juga pengumuman tersangka. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Mohon maaf tadi dari pimpinan ada acara yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Seperti biasa nanti akan disampaikan poin-poin ini oleh Pak Deputi Penindakan dan kami persilahkan pada teman-teman bertanya lebih lanjut. Satu sesi untuk 3 orang penanya difokuskan untuk perkara ini lebih dahulu, baru kemudian ke hal-hal yang lain. Karena nanti ini waktunya hampir menjelang maghrib, jika nanti masih berlanjut dan ada azan maghrib, nanti kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan maghrib jika nanti masih berlangsung acara ini. Baik, kami silahkan Pak Deputi Penindakan untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan awak media, mudah-mudahan hari ini, sore ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sore hari ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kami akan mengumumkan tentang penetapan tersangka dan penahanan dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR tahun 2019. Hari ini KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan JRH Bupati Kabupaten Muara Enim yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek dinas di PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada
3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu AYN, Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019, EMM, Kepala Bidang Pembangunan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, RF, swasta, AB, Ketua DRD Kabupaten Muara Enim, RS PLT, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN, Tipikor, Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan dengan gelar, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Bersamaan dilakukan penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021. KPK selanjutnya menetapkan 1 orang tersangka, yaitu JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim, yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020. Untuk kepentingan penyidikan tengah dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Pavling C1. Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 di rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari kerja di rutan KPK Pavling C1. Adapun konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi awal tahun 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa 2019. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa komitmen dengan nilai 5% dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh RF. Selain itu, daerah selama menjadi juga berperan aktif dalam pembagian proyek pengadaan barang jasa di Kabupaten Muara Enim jumlah sekitar Rp 4 miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari AEM, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Tersangka JRH disangkakan Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau Pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. KPK kembali kepada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta agar selalu melaksanakan prinsip bisnis
secara bersih dan jujur. Demikian, selesai. Terima kasih Pak Deputi Penindakan yang telah membacakan beberapa poin terkait dengan penetapan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka JRH selaku Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan.